tim pengacara yang ikut hadir di tempat ini, saya sebagai orang tua dari Tommy Samuel Marbun, sejak kejadian 2 atau 3 hari saya telepon Bapak Kapolres, mantan Kapolres, tapi tidak diangkat. Saya chat, besoknya baru di telepon saya, bilang, Inang percayakan sama saya, adik saya itu masih ada. Tolong Bapak, kalau saya nggak sanggup saya berangkat ke Bintuni karena begitu jauh. Karena saya pusat ini memang melemah pada saat itu. Jadi Bapak itu bilang, katanya Inang sakit. Iya, saya sakit. Sejak kejadian itu, karena saya tidak baik. Jadi tolong Bapak dibantu pencarian anak kami. Siap Inang akan dilakukan. Nah, setelah saya bulan 1 Januari tanggal 23 saya berangkat ke Bintuni. Memang keadaan saya saat itu memang lemah, tapi saya berjuang demi anak saya. Saya mau mencari di mana anak saya Tommy. Saya pergi bertamu ke rumah Bapak mantan Kapolres. Saya ajak menantu Eda dan Bapak, ayolah kita berkunjung ke rumah beliau. Karena saya sebagai orang tua, saya meminta pertanggungjawaban bagaimana keadaan anak saya. Kami pergi, terus Bapak itu bilang, Inang percaya kalau adik saya itu masih ada. Tapi mungkin saja adik saya itu ada yang nangkap di sungai, ada gua Gondoruo katanya. Terus Bapak saya nggak tahu masalah itu Bapak. Saya minta di mana anak saya itunya Pak, minta tolong. Kalau saya Inang, memang tim sudah mau berangkat besok. Kami akan berangkat ke TKP. Tapi saya Inang tidak mau mati. Saya tidak mau mati karena KKB sudah menunggu di sawit. Saya pada saat itu nggak tahu bagaimana posisi sawit itu. Sudah menunggu di sana karena kalau memang nanti ada tembakan, pencarian kedua akan gagal. Terus saya bilang, Bapak, saya minta tolong lah Pak. Saya nggak tahu masalah medannya bagaimana. Saya minta kejelasan bagaimana anak saya Tommy. Di mana anak saya Tommy? Tolong Bapak. Ya Inang percaya kalau adik saya itu masih ada. Adik saya itu masih ada. Inang percayakan sama kami. Nah, saya kecewa, sangat kecewa karena saya menghargai Bapak itu. Sebelum pencarian kedua saya pergi, tapi setelah pencarian kedua tidak dilakukan karena pecah lombok. Kalau saya merasa apa salahnya karena tidak jauhnya rumah Bapak Kapolres itu dengan tempat tinggalnya Tommy. Apa salahnya datang menjenguk kami atau menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi pada pencarian kedua. Kami tunggu-tunggu tidak ada tiket. Di situ saya paling kecewa. Saya menghargainya sebagai pimpinan anak kami. Sejak mau baptis Sem, mungkin nggak jadi baptis Sem bulan 12. Kenapa Pak? Karena banyak tugas. Saya perasaan sebagai orang tua, kalau memang itu menjadi menghalangi untuk acara itu, sudah kita tunda Januari lah ya Ma. Iya Pak, tapi berita ini yang kami terima, kami tidak terima. Kami meminta kepada Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Kapolri yang terhormat. Kami minta di mana keberadaan anak kami Tommy. Itu yang tuntutan kami. Tidak ada yang kami minta. Hanya di mana keberadaan anak kami Tommy. Bagaimana nanti saya kalau sudah besar menanyakan di mana bapak saya. Kalau memang anak saya sudah tidak ada, di mana jasadnya? Di mana jasadnya? Kami tidak terima memang. Kalau dikatakan anak kami almarhum, saya pribadi saya tidak terima. Karena kami tidak tahu kejelasannya. Di mana anak kami Tommy Samuel Marbun. Tolonglah Bapak Presiden yang terhormat. Bapak Kapolri, Bapak tunjukkan anak kami di mana. Tunjukkan anak kami Tommy Samuel Marbun. Di mana keberadaannya Bapak? Tolonglah Bapak.
tidak tahu kejelasannya. Kalau memang anak kami sudah tidak ada, di mana jasadnya? Kami meminta keadilan dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri yang terhormat. Tolong ditunjukkan keberadaan anak kami Tommy. Kami berjuang untuk menyekolahkan anak kami. Kami sebagai pensiunan guru kami Bapak. Tolong Bapak, kembalikan anak kami Tommy. Di mana keberadaannya Bapak? Tolong Bapak. Kami tidak sanggup membayangkan bagaimana 6 bulan kami terluka-luka Bapak. Kesana kemari menunggu berita anak kami. Tapi kami yakin percaya kepada Bapak Presiden dan Bapak Kapolri dengan hati nurani, jeritan hati seorang ibu. Tolong Bapak dengarkan saya Bapak. Tolong Bapak kembalikan anak kami Tommy. Di mana keberadaannya Bapak? Kami mohon. Kami yakin dengan hati yang terbuka, dengan lapang dada, Bapak Presiden dan Bapak Kapolri yang terhormat dapat menolong kami orang kecil ini. Tolong Bapak, tolong dibantu kami untuk melihat atau mencari keberadaan anak kami Tommy Syamel Marhun. Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Untuk memaparkan secara langsung temuan-temuan kami terkait kejanggalan-kejanggalan dan tidak optimalan yang terjadi pada pencarian ketiga. Dan kami juga sudah bersurat kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk menerima kami, melakukan rapat dengar pendapat untuk memaparkan hasil temuan kami dan juga pendampingan tim kami pada saat pencarian ketiga. Diharapkan dengan adanya evaluasi dan juga input dari kami, itu bisa nanti dalam pencarian keempat untuk lebih dioptimalkan lagi. Itu kejanggalannya apa aja? Seperti contoh, pada pencarian ketiga tidak ada parameter dalam TKP. Dan bukan di TKP hilangnya Tommy dilakukan pencarian. Lalu olah TKP juga itu dilakukan di tempat lain dengan pemeran pengganti. Ya. Dan masih banyak lagi yang menurut saya kan tidak bisa nih menyampaikan semuanya di dalam satu pemberitaan seperti ini. Namun kami sudah rangkum di dalam naskah konferensi pers kami, nanti boleh saya bagikan kepada teman-teman. Silakan kalau punya akses nanti sampaikan langsung kepada para pemimpin kita, atau kalau mau dikutip pun boleh nanti, kutip aja semuanya. Yang jelas naskah ini dan juga permohonan kami ini semua bisa dipertanggungjawabkan. Kalau secara singkat yang tadi proyek itu seperti apa? Penawaran proyek. Nah ini ada istrinya yang ditawarkan secara langsung. Bahkan ya adiknya pun ditawarin masuk Akpol atau masuk polisi, saya nggak tahu anak polisi entah Akpol. Tapi ini ditawari oleh salah satu perwira yang ada di Paminal. Ngapain nawarin masuk polisi orang lagi nyari abangnya tuh? Emang dengan dikasih jabatan polisi abangnya bakal ketemu? Ya. Jadi tadi pertanyaan tadi mungkin akan dijawab oleh Ria Tarigan, istri dari Tommy Syamel Marhun. Proyek itu sekitar bulan Januari, persisnya saya awal bulan ya, persisnya saya lupa tanggalnya. Itu Bapak dan Ibu ex Kapolres, Bapak Coyrun Wahid datang ke rumah saya. Di teras rumah saya beliau menyampaikan menawarkan proyek senilai 4,5 M. Saya tidak tahu maksud tujuannya apa, tapi di situ ada pesannya untuk bilang mertua saya pada saat itu sudah berkuar-kuar di media, sampaikan pesan untuk mertua saya untuk jangan dulu berkuar-kuar, senyap dulu supaya nanti dijanjikan ada pencarian tahap 2, itu yang dijanjikan kepada saya. Tapi di situ saya cuma mau ngambil untuk pencarian tahap 2-nya, tapi di situ ternyata tahap kedua pun ditunda-tunda, tidak ada kejelasannya. Akhirnya saya pergi langsung menghadap ke Bapak Kapolda. Seperti itu. Artinya sekarang tahap pertama itu ya? Penawaran itu setelah pencarian tahap pertama di bulan Januari awal. Artinya sekarang pencarian itu sudah dihentikan. Pencarian saat ini sudah dihentikan. Ada upaya ke arah situ, itu yang makanya kami tidak terima. Ya, jangan karena alasan katanya ditembak KKB lah, segala macam. Ya. Nanti mungkin pada saat rapat kami akan jelaskan mengenai kejanggalan yang dibilang penembakan KKB itu. Ya, bayangin 3 jenderal bintang 3 datang nggak ada set parameter, bisa katanya KKB lulus nembak. Dan kenapa kok nggak kena? Ayo, setahu saya di berita-berita yang sebelumnya KKB kalau nembak kita kena terus kok. Kok yang ini yang nembak KKB-nya nggak kena? Makanya jangan-jangan cipta kondisi ini, ya.
Nah itu dia, saya juga yang mewakili tim meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan senjata pasca operasi pencarian DPO. Belum pernah dibuka itu. Berapa peluru yang digunakan, berapa peluru yang kembali, dan bagaimana laporannya. Supaya kita bisa tahu ada nggak nih peluru-peluru atau senjata yang digunakan untuk menembak yang bukan sasaran. Kalian ngerti maksud saya kan? Seperti itu teman-teman. Bang, ini sebelumnya sempat RDP juga kan sama DPR. RDP itu sebelum pencarian ketiga. Nah, itu hasilnya seperti apa hingga akhirnya? Hasilnya banyak yang tidak sesuai rekomendasi. Ya, yang mana kami akan mengadu lagi nanti di dalam forum yang resmi, di dalam rapat dengar pendapat kepada DPR untuk melakukan suatu pemberitahuan secara resmi dari hasil pendampingan yang dilakukan oleh lawyer kami yang juga merupakan adik dari Ibtu Tommy Marbun, yaitu Terry. Gitu, ya.